Ketika kita membayangkan seekor burung beo, biasanya yang terlintas adalah burung berwarna cerah yang terbang bebas di langit. Namun jauh di selatan Samudra Pasifik terdapat seekor burung yang menentang hampir semua aturan tentang burung beo. Burung ini tidak bisa terbang. Ia aktif saat malam hari. Tubuhnya besar dan berat. Wajahnya menyerupai burung hantu. Dan yang paling mengejutkan, ia pernah berada di ambang kepunahan. Inilah kakapo, salah satu burung paling unik, paling langka, dan paling luar biasa yang pernah berevolusi di muka bumi. Dari hutan-hutan terpencil di Selandia Baru hingga menjadi simbol konservasi dunia, perjalanan kakapo adalah kisah tentang evolusi, perjuangan, dan harapan. Kakapo atau Strigops habroptilus merupakan spesies burung beo endemik Selandia Baru. Nama kakapo berasal dari bahasa Maori yang berarti burung malam. Nama ini sangat sesuai karena kakapo adalah burung nokturnal yang beraktivitas ketika sebagian besar burung lain sedang tidur. Berbeda dengan burung beo pada umumnya, kakapo memiliki tubuh yang jauh lebih besar. Panjang tubuhnya dapat mencapai dari 60 cm, sementara berat pejantan dewasa dapat mencapai sekitar 4 kg atau lebih. Karena ukurannya yang besar, kakapo dinobatkan sebagai burung beo terberat di dunia. Tubuhnya diselimuti bulu hijau bercorak kuning dan coklat yang menyerupai lumut hutan. Warna ini berfungsi sebagai kamuflase sempurna ketika bersembunyi di antara vegetasi. Salah satu fakta paling terkenal tentang kakapo adalah ketidakmampuannya untuk terbang. Namun, bagaimana seekor burung bisa kehilangan kemampuan yang menjadi ciri khas kelompoknya? Jawabannya terletak pada evolusi. Selama jutaan tahun, Selandia Baru hampir tidak memiliki predator mamalia darat. Tidak ada kucing liar, rubah, atau musang yang mengintai di langit hutan. Dalam lingkungan yang relatif aman, kemampuan terbang menjadi semakin tidak penting. Akibatnya, kakapo perlahan berevolusi menjadi lebih besar dan berat. Otot terbangnya mengecil, sementara kakinya menjadi lebih kuat untuk berjalan dan memanjat. Meski tidak bisa terbang, kakapo masih mampu memanjat pohon setinggi belasan meter menggunakan cakarnya yang kuat. Ketika turun, ia membuka sayapnya untuk memperlambat jatuh seperti parasut alami. Kakapo merupakan salah satu spesies burung beo yang sepenuhnya aktif pada malam hari. Saat senja tiba, kakapo mulai keluar dari persembunyiannya. Ia menghabiskan malam dengan menjelajahi hutan, mencari daun, buah, biji, tunas, hingga serbuk sari. Kemampuan penciumannya sangat baik, sesuatu yang jarang ditemukan pada kebanyakan burung. Kakapo juga memiliki wajah unik yang menyerupai burung hantu. Bulu-bulu halus di sekitar paruh membantu mengarahkan suara sehingga pendengarannya menjadi lebih tajam ketika bergerak dalam gelap. Fakta unik lainnya adalah aroma tubuh kakapo. Banyak penelitian menggambarkan aroma kakapo sebagai campuran madu, bunga, dan kayu yang manis. Meskipun terdengar menyenangkan, aroma ini justru menjadi kelemahan besar. Ketika manusia membawa predator seperti kucing, tikus, dan musang ke Selandia Baru, bau kakapo membuat mereka sangat mudah ditemukan. Karena terbiasa hidup tanpa predator, kakapo bahkan tidak memiliki naluri kuat untuk melarikan diri ketika terancam. Ketika musim kawin tiba, kakapo melakukan ritual yang sangat berbeda dari burung lainnya. Pejantan akan membuat jalur khusus menuju cekungan yang digali di tanah. Cekungan ini berfungsi sebagai ruang resonansi alami. Dari sana, pejantan menghasilkan suara rendah yang disebut booming. Suara tersebut sangat kuat dan dapat terdengar hingga beberapa kilometer jauhnya. Selama berminggu-minggu, pejantan terus mengeluarkan suara ini setiap malam untuk menarik perhatian betina. Yang menarik,
Setelah kawin, seluruh tugas membesarkan anak diserahkan kepada induk betina. Kakapo juga merupakan satu-satunya burung di dunia yang menggunakan sistem perkawinan lek, yaitu ketika banyak pejantan berkumpul di area tertentu untuk memamerkan diri kepada betina. Selama ribuan tahun, kakapo berkembang dengan baik di seluruh Selandia Baru. Namun semuanya berubah setelah kedatangan manusia. Perburuan, hilangnya habitat, dan masuknya predator invasif menyebabkan populasi kakapo menurun secara drastis. Pada pertengahan abad ke-20, para ilmuwan bahkan mengira spesies ini telah punah. Titik terendah terjadi ketika jumlah kakapo yang tersisa hanya sekitar 50 individu. Dengan populasi sekecil itu, masa depan spesies ini tampak hampir mustahil untuk diselamatkan. Namun kisah kakapo tidak berakhir di sana. Pemerintah Selandia Baru bersama para ilmuwan meluncurkan program konservasi besar-besaran. Burung-burung yang tersisa dipindahkan ke pulau-pulau bebas predator. Setiap individu diberi nama, dipantau, dan diperiksa kesehatannya secara berkala. Teknologi modern seperti GPS, analisis DNA, dan pemantauan satelit digunakan untuk meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi. Berkat kerjasama selama puluhan tahun, populasi kakapo perlahan meningkat kembali. Hingga tahun 2026, terdapat sekitar 235 hingga 236 kakapo yang masih hidup di dunia. Jumlah ini memang masih sangat sedikit, tetapi jauh lebih baik dibandingkan beberapa dekade lalu ketika mereka hampir menghilang selamanya. Tahun 2026 bahkan menjadi musim perkembangbiakan yang menjanjikan karena melimpahnya buah pohon rimu yang menjadi sumber makanan utama kakapo. Para ilmuwan berharap generasi baru ini akan membantu memperkuat masa depan spesies yang luar biasa ini. Kakapo adalah bukti evolusi dalam menghasilkan makhluk yang benar-benar unik. Burung beo terbesar di dunia ini tidak bisa terbang, aktif di malam hari, memiliki wajah seperti burung hantu, dan pernah hampir punah. Namun, berkat dedikasi para ilmuwan dan pejuang konservasi, kakapo masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kisahnya mengingatkan kita kepada setiap spesies, tidak peduli seberapa aneh atau langkanya, memiliki peran penting dalam keanekaragaman kehidupan di bumi. Dan selama masih ada manusia yang peduli, harapan itu akan selalu tetap ada.